Salam jumpa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas iman yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pencipta kami. Dan Engkau mengajarkan kami bahwa firman-Mu adalah jalan kebenaran bagi kami. Tuntunlah kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan harian kami. Inilah harapan kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu saudara dan saudariku yang terkasih. Semua negara tentu mempunyai hukum yang mengatur masyarakatnya untuk hidup lebih baik. Akan tetapi sering orang mengutamakan hukum daripada nilai manusia. Mereka berpikir bahwa manusia itu lebih rendah daripada aturan atau hukum itu, sehingga mereka lebih mengutamakan hukum, sehingga akhirnya manusia itu dikorbankan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bijaksana di dalam hidup, untuk bisa menggunakan aturan-aturan itu sewajarnya. Karena kita tahu aturan itu membantu manusia untuk bebas bertindak yang benar, atau hukum itu membantu manusia untuk hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Namun kita harus menempatkan manusia itu lebih daripada hukum, karena manusia itu lebih berharga dari semua ciptaan yang ada di dunia ini. Manusia juga lebih berharga dari hukum itu. Hukum mesti menunjang manusia supaya manusia itu bebas berbuat hal yang baik demi kesejahteraan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita juga merayakan pesta Santa Agnes. Ia adalah seorang perawan dan martir. Dikatakan bahwa pada zamannya itu Agnes dipaksa untuk menyembah kaisar, dan bagi dia aturan ini tidak benar, karena yang berhak menerima penyembahan hanya Tuhan, sehingga ia akhirnya
menolak aturan itu. Bahkan ia sendiri tidak tunduk kepada aturan itu. Ia tidak taat kepada kaisar. Dia lebih taat dan menyembah kepada Allah. Akhirnya Agnes dibunuh dan akhirnya ia diangkat menjadi santa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang untuk menjunjung tinggi nilai manusia sambil mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan harian kita, supaya aturan-aturan itu sungguh-sungguh membantu manusia untuk beriman kepada Tuhan, untuk bertindak lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberi kami akal budi. Bantulah kami agar kami dapat menggunakan akal budi ini sebaik-baiknya, sehingga kami akhirnya menjunjung tinggi nilai manusia dan berusaha untuk mematuhi aturan-aturan yang selalu menjunjung tinggi manusia, yang selalu membuat manusia hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.